حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqal adim, shadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk surga. Jadi ada 10 golongan umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditolong baginda Rasulullah. Tidak bisa mendapatkan syafaat, otomatis tidak bisa masuk surga. Siapakah 10 golongan itu? Pertama adalah golongan Al-Qala. Siapa Al-Qala itu? Adalah manusia penjilat. Mencari muka pada penguasa. Istilah pewayangan disebut sengkuni. Orang kalau sudah sifatnya sengkuni, Masya Allah. Dan di mana-mana, uniknya ini, di mana-mana, baik di usaha, baik di kalangan apapun, baik di kalangan pabrik, maupun di kalangan apapun bentuknya organisasi, pasti ada orang yang punya sifat sengkuni ini. Pasti ada. Jadi penjilat seperti ini pasti ada. Orang kalau sudah dikatakan sengkuni, Masya Allah, jeleknya minta ampun. Perang pun juga gitu. Begitu ada musuh, lari duluan dia. Bisa dikatakan munafik masuk, pengecut masuk, dan banyak hal lagi yang sinonimnya ini hampir menyerupai sengkuni yang ada di sekitar kita. Sekarang musim pernikahan, di mana ada pernikahan, adanya di pernikahan banyak orang datang membantu, istilahnya rewang bahasa Jawanya, ada juga sengkuninya. Artinya apa? Sengkuni ini atau dalam golongan Al-Qala ini tidak memandang peduli di mana, di jabatan apapun, ada semua. Makanya hati-hati. Golongan yang kedua adalah Al-Jayuf. Siapa Al-Jayuf ini? Adalah pencuri kain kafan di kuburan. Tidak akan bisa masuk surga. Mistos di Jawa, kalau orang mencuri kain kafan pada orang yang meninggal selosok kliwon, bisa pakai menghilang, bisa pakai untuk berbudi, berupgrade tali kafannya. Nah ini, Al-Jayuf ini adalah mereka golongan orang ngambil kain kafan di kuburan. Artinya golongan mereka yang tidak bisa masuk surga. Yang ketiga adalah golongan apa? Golongan Al-Qattar. Adalah siapa golongan Al-Qattar ini? Adalah golongan orang yang suka adu domba.
la yadkhulul jannata maqata. Tidak akan bisa masuk surga orang yang suka mengadu domba, golongan al-qatar. Pertama golongan aqala, al-jayuf, yang ketiga golongan al-qatar. Orang yang sekerjanya mengadu domba, the fight of Impera pada zaman Jepang, zaman Belanda, maaf. Ini selalu akan menimbulkan kegaduhan. Sekarang saja, tidak usah zaman dulu, zaman Belanda. Sekarang ini, penjajahan yang sistematika modern ini, modernisasi sekarang di akhir zaman ini, bisa kita lihat sendiri di negara kita bagaimana kondisinya. Yang kaya semakin kaya. Yang berkuasa semakin berkuasa, merajalela tanpa menghiraukan hiruk pikuknya di bawah. Kesewenangan semacam ini tidak jauh dari sifat apa yang dinamakan al-qatar atau golongan al-qatar, suka adu domba. Supaya apa intinya? Intinya adalah supaya diktatoris yang dia lakukan, penguasaan yang dia jalankan tidak bisa tersaingi. Dilakukan berbagai macam cara, berbagai macam jalannya untuk apa? Untuk supaya jalan mereka itu lancar. Buat mereka sendiri untuk bisa menguasainya. Tidak peduli. Mau yang di bawah merengek, menangis, kecil-kecil, kelaparan. Tidak peduli. Ini namakan al-qatar. Jadi adu domba ini bisa menyebabkan kemiskinan. Kefakiran yang luar biasa. Karena apa? Karena segi kekuasaan, segi penguasaan. Dan orang-orang seperti ini nanti hisabnya, Masya Allah, lama nanti dia menghisab. Golongan yang keempat adalah golongan apa? Golongan yang tidak masuk surga, yaitu golongan al-daibub. Apa al-daibub ini? Mucikari, penjual perempuan sebagai pelacur. Oh, ternyata ada zaman dulu. Zaman dulu, sebelum baginda Rasulullah, ada namanya zaman jahiliyah. Sudah ada seperti ini, al-daibub ini. Mucikari, penjual perempuan sebagai pelacur. Beda ini kalau penyaluran perempuan sebagai bidang jasa untuk disalurkan sebagai pembantu rumah tangga, ini beda. Ini mucikari, penjual perempuan sebagai pelacur. Dikirim dalam bentuk kontainer, dimasukkan perempuan-perempuan ini, diculik, dimasukkan di dalam kontainer, dikirim ke negara mana. Di sana apa? Untuk melayani hidung belang. Untuk melayani nafsu para laki. Inilah yang dinamakan suatu hancurnya akhlakul karimah. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apa namakan azab. Kemudian yang kelima, siapa itu? Golongan ad-dayus. Siapa golongan ad-dayus itu? Orang yang tidak cemburu melihat istri dan anak gadisnya bergaul dengan laki-laki lain. Tidak ada cemburu meskipun itu bukan muhrimnya. Oh, ternyata begitu pentingnya kita harus cemburu. Penting. Kalau itu memang muhrim kita, harus kita cemburu. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Ini beda. Itu orang yang tidak cemburu melihat istrinya dan anaknya bergaul pada orang lain yang bukan muhrimnya. Hati-hati ini. Dan ini masuk dalam golongan, yaitu golongan umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ad-dayus. Setelah al-daibub, ad-dayus. Kemudian yang keenam, golongan yang keenam, yaitu golongan
sahibul at-tabah, yaitu para penabuh kendang besar. Kemudian golongan yang ketujuh adalah sahibul kubah, penabuh kendang kecil. Jadi para penabuh kendang kecil. Golongan yang kedelapan yaitu al-utul. Al-utul adalah orang yang sombong, yang tidak mau memberi maaf saudaranya yang meminta maaf. Dijelaskan lagi dalam surat Al-Imran 33, wal kadhiminal ghaidha wa afinin 'anin nas. Orang yang sombong, yang tidak mau memaafkan saudaranya ataupun sesamanya. Saudara ini bukan saudara dalam arti saudara satu keluarga kita, bukan. Saudara yaitu sesama muslim. Tidak mau menerima maafnya ketika orang itu sudah minta maaf. Jadi jangan kementus. Wala tamsin fil ardi maroha. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Antum kala idza balaqatit taraq wa killa man raq wa dhanna annahu firaq. Ketika sudah diambil nyawa kita, siapa yang menolong kita? Siapa yang memandikan jenazah kita? Siapa yang menyolatkan jenazah kita? Orang yang masih hidup. Siapa dia? Tetangga kita. Siapa dia? Bukan tetangga aja, sesama muslim. Siapa dia? Saudara kita. Makanya ada hadis lagi, man satarul muslimina satarullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah man satarullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Makanya gunakan lisan kita ini, khauliyah kita, ibadah lisan kita untuk apa? Untuk berzikir, untuk ngomong yang bagus, untuk berdakwah, untuk berdoa. Gunakan sebaiknya. Ketika kita tidak menggunakan apa yang dinamakan dengan lisan ini dengan baik, maka kita kategori apa? Kategori orang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dan golongan al-utul ini ada banyak sekali. Di kalangan kita banyak sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mau menahan lisan kita. Karena mereka tidak mau menahan lisan mereka untuk berbuat yang baik. Senantiasa lisannya digunakan untuk berbuat, membicarakan, menggibah suatu hal pada orang-orang yang dia benci. Tahan. Ketika lisan ini mau berbuat jahat, mau berbuat suatu hal yang zalim, tahan lisan ini. Memaafkan, hanya memberikan pintu maaf, tidak mau. Jangan-jangan kamu lagi seperti ini, dulu kamu dizalim, dulu kamu difitnah, dulu iblis ini. Makanya kan sampai kita masuk dalam golongan al-utul, yaitu golongan orang yang sombong, yang tidak mau membuat atau memberi maaf kepada orang yang lagi sedang minta maaf. Jangan. Berikanlah dia maaf. Allah aja maha ghafur, Allah maha segala-galanya. Kenapa kita tidak? Golongan yang ke-9, umat baginda Rasulullah SAW yang tidak bisa masuk surga adalah golongan az-zanim. Apa golongan az-zanim ini? Para pengunjing. Orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan. Nah ini. Sore-sore enak-enak. Para kaum hawa duduk-duduk di pinggir jalan sambil ngomongin orang lain. Gosip orang lain. Beritanya apa? Beritanya gosip si fulan. Wah, seneng banget.
Tidak taunya di balik itu apa yang terjadi? Mereka lagi bersihin dosa-dosanya orang. Mereka lagi dermawan membagikan pahalanya kepada orang. Dermawan orang seperti ini yang suka gosip itu dermawan yang minta ampun. Dermawan dalam bidang apa? Dermawan dalam bidang dia mau memberikan pahala amaliyah bagus mereka kepada orang lain yang digosip. Maka banggalah kalian yang sedang digosip, yang sedang digibah. Kenapa? Dosa antum habis. Orang sering digosip. Memang tabiatnya dia jelek. Karena jelek inilah artinya dia sering diomongin orang. Nggak taunya dia ketika meninggal hari Jumat. Artinya orang kalau sudah meninggal hari Jumat, bebas siksa kubur. Ini suatu berkah rahmat. Kenapa bisa seperti ini? Padahal dia jahat. Karena banyak sekali orang-orang ngomongin dia. Dosanya dia terkuras habis. Pahala dia dapatkan luar biasa. Makanya jangan sekali-kali ngomongin orang, gunjing orang, gibah orang. Antum pikirkan pahala antum, amaliyah baiknya antum pada diri antum. Jangan dikasihkan kepada orang lain. Dan golongan yang ke-10, golongan umat baginda Rasulullah SAW yang tidak bisa masuk surga, golongan terakhir adalah golongan al-aqli walidaih, yaitu para pendurhaka orang tuanya. Uququl walidin, anak durhaka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Apapun yang terjadi pada akhir zaman ini, 10 golongan ini mendominan di era akhir zaman ini. Hampir mendominan 88%, bahkan 9,9%. 90,9,9% mendominan di dalam tubuh-tubuh anak akhir zaman, fikiran-fikiran akhir zaman. Kalau kita seperti ini, apa bedanya kita pada mereka-mereka orang kufur, orang kafir? Kita tidak bisa masuk surga. Terus apa bedanya dengan orang kafir yang tidak bisa masuk surga? Sama. Artinya apa? Kita juga kufur. Ngaku baginda Rasulullah SAW sebagai nabinya. Namun dia tidak bisa menjalankan apa yang Rasulullah SAW pesankan. Marilah kalau kita masuk dalam 10 golongan ini, masih ada kesempatan pintu taubat. Marilah tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang istiqomah, ahli ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.